Dilihat dalil-dalilnya maka lebih kuat, bahkan lebih banyak dalil tentang disunahkannya mengeraskannya, dan lebih sahih tentang mengeraskan bacaan amin. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah itu Nabi SAW membaca ayat. Dan ayat ini yang disunnahkan itu adalah di rakaat pertama dan rakaat kedua. Bolehkah membaca ayat di rakaat ketiga dan rakaat keempat? Kata ulama boleh, tapi dengan syarat rakaat pertama lebih panjang ayatnya daripada rakaat kedua. Rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat ketiga, dan rakaat ketiga lebih panjang daripada rakaat keempat. Tidak boleh sama panjangnya kalaupun mau dibaca di rakaat ketiga dan keempat. Tapi kalaupun tidak apa-apa. Kemudian di rakaat pertama, rakaat kedua ini mayoritas ulama menyatakan hukumnya sunnah membaca ayat. Tapi berbeda lagi di mazhab Hanafi, bahwasanya membaca ayat di rakaat pertama dan kedua itu rukun. Artinya kalau tidak dibaca batal salat. Karena berdasarkan dalilnya Al-Quran di Imam Hanafi, faqra'u ma tayassara minal Quran, maka bacalah olehmu apa yang mudah dari Al-Quran. Ini perintah Allah dalam Al-Quran. Karena membaca ayat Quran ko perintah Allah, maka ini jadi rukun, kata Imam Hanafi. Tapi nanjaleh baca salah, mau sunat, mau rukun, nanjaleh kaliwak bacanya. Tidak ada hukum masalah, tidak ada pikiran aku rukun, aku sunnah, nanjaleh baca. Kenapa Nabi membaca ayat di rakaat pertama dan kedua? Hanya saja ada juga dalil dalam hadis surat Ahmad, Abu Daud tentang bolehnya hanya membaca Al-Fatihah. Tapi bagi orang yang tidak dapat dinyo ayat, nanapa baru Al-Fatihah sebaru? Mungkinnya baru-baru beraja agama. Di nanapa baru apa? Al-Fatihah. Bolehkah Al-Fatihah saja dari awal sampai akhir, tidak ada surat lain? Boleh, kalau memang hanya itu yang dapat dan itu dianggap sudah sah. Kalau hanya Al-Fatihah saja, itu sudah dianggap sah. Kemudian Nabi SAW setelah membaca Al-Fatihah, beliau diam dulu sejenak. Jadi setelah membaca amin itu tidak langsung bagagih membaca ayat. Beliau diam dulu sejenak. Tidak lama dah sejenak. Amin. Itu berhenti sejenak loh. Itu baru baca ayat yang awak hafal. Jangan sampai amin qul huwallahu ahad, tidak ada jeda. Ini tidak sunnah. Yang disunnahkan itu ada jarak, ada jeda. Begitu juga Nabi setelah membaca ayat, sebelum ruku, Nabi juga diam sejenak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Diam dulu beliau sejenak. Setelah itu baru Allahu Akbar, ruku. Jangan sampai tidak ada jeda. Ini tidak sunnah. Jadi kehilangan kita akan satu sunnah. Ada orang mereka bukan lain banyak apoleh salat surang.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Kadang tahu ujung ahad ko baru nyolat angkat tangan lah dulu kate. Ini tidak boleh. Artinya kehilangan sunnah, mak. Hilang sunnah cik. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Tenang dulu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ini tidak sunnah. Jadi diam sejenak setelah membaca Al-Fatihah, sebelum baca ayat, kemudian diam juga sejenak setelah membaca ayat sebelum ruku'. Kemudian ada sahabat, disebutkan dalam hadis Al-Bukhari, sahabat ni dia menjadi imam di Masjid Quba. Imam di Masjid Quba. Dari sahabat Ansar. Setelah membaca Al-Fatihah, dia selalu membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Setelah membaca surat Al-Ikhlas, baru dia baca surat yang lain. Rakaat kedua nanti gitu lagi. Surat Al-Ikhlas lu, baru surat lain. Kok surat yang lain kita baca. Pokoknya setiap salat begitu terus. Maghrib, nanti Isya, madetullah, subuh, madetullah balik. Pokoknya rakaat pertama, kedua tu Al-Ikhlas dulu, baru baca surat lain. Sehingga ditegur oleh sahabat yang lain. Kenapa engkau selalu membaca surat Al-Ikhlas sebelum membaca surat yang lain? Maka jawabannya, tersingguangnya ditegur. Dulu orang ko imam ko penyingguang. Ditegurnya tersingguang. Jawabnya kalau ketujuh dikira nambo imam ada ngasalah je. Kalau tidak berhenti je. Itu jawabnya. Dia tidak ada nan lain nan baik bacaan padanya. Tidak bisa orang mana dah. Ainyo ya tarikh imam. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi. Maka Nabi pun bertanya, apa yang menghalangimu untuk menuruti keinginan saudara-saudaramu? Peturi yang saya kecil kawan-kawan kau hanya. Artinya tidak usah baca ayat Ikhlas itu, langsung sesurat yang lain. Maka jawabannya, ya Rasulullah, ambo sabana cinta jo surat Al-Ikhlas ko. Ambo sangat cinta na jo surat ko. Sehingga kalau tidak mau baca ada nang kurang salat ambo rasanya. Cinta wana ambo jo surat Al-Ikhlas ko. Maka apa jawab Nabi? Kecintaanmu kepada surat itu akan mengantarmu ke dalam surga. Ini salah satu dalil bolehnya seperti itu. Tapi alhamdulillah negara tidak ada dah. Memang sahabat ini didasari karena dia benar-benar cinta dengan makna dalam surat Al-Ikhlas tadi. Tapi ada juga yang memahami ini salah paham namanya. Apa tu? Keceknya boleh surat Al-Ikhlas terus. Itu salah paham namanya. Ada sahabat Nabi surat Al-Ikhlas setiap salat terus. Bukan Al-Ikhlas saja. Dia memulai dengan surat Al-Ikhlas sebelum membaca surat yang lain. Jadi bukan akhir Al-Ikhlas saja, tapi Al-Ikhlas dulu baru baca surat yang lain. Kemudian ada juga kejadian, ini masalah ayat di zaman Nabi, yaitu Muaz. Muaz ini dia menjadi imam di suatu kaum. Tapi dia salat dulu berjamaah bersama Nabi di Masjid Nabawi. Setelah salat dia, waktu itu salat Isya,
di Masjid Nabawi, kemudian dia pulang ke kaumnya, kemudian dia mengimami salat pada kaum tadi. Karena panjang ayat dibaca si Muaz, ada salah seorang makmum mundurnya ke belakang, salat surang saja sedih leh. Panjang ayatnya, salat surangnya disedih. Lalu sudahnya salatnya paileh, diambilnya untuknya hanya paileh. Maka dia agih tahu orang kasih Muaz. Maka Muaz radhiyallahu anhu ini marah dia. Ini adalah perbuatan nifaq, birang. Akan aku kadukan dia kepada Rasulullah. Tu dia agih tahu orang lo kapa muda tu. Ambo kaduan lo nyong ka Nabi je. Kaduannya dengan kaduan lo je. Akhirnya kedua orang kau menghadap Nabi. Apa sebab? Maka Nabi bertanya kepada pemuda tadi, apa yang menyebabkan kamu keluar dari salat? Dia telah salat bersamamu di Masjid Nabawi dan dia mengimami kami di kaum kami, dan dia membaca ayat yang begitu panjang. Maka akhirnya saya keluar dari salat tadi. Maka apa kata Nabi? Nabi berang kasih Muaz. Nabi berang. Tak ke pemuda ke dah? Kasih Muaz. Wahai Muaz, apakah kamu mau menjadi fitnah bagi kaummu? Artinya apa? Tidak boleh menyebabkan ayat yang kita baca dalam salat tadi menyebabkan orang keluar dari salat. Orang keluar dari salat karena terlalu panjang. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.